Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Somad. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 1199220049. Kalian pasti sudah kenal dong dengan yang namanya instrumen investasi reksadana. Yap, itu loh wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana juga ternyata ada yang syariahnya loh. Perbedaannya adalah efek yang dijadikan sebagai portofolio merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yaitu saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sebagai generasi milenial, kita harus cerdas dalam memilih instrumen investasi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah reksadana syariah pasar uang. Apa sih reksadana syariah pasar uang itu? Yaitu reksadana yang melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negara dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Reksadana syariah pasar uang sangat cocok untuk investasi jangka pendek atau untuk menaruh dana darurat dengan kelebihan memperoleh keuntungan. Kita tidak akan dikenakan denda jika ingin segera mencairkan dana, berbeda dengan deposito ataupun tabungan berjangka lainnya. Yuk mengenal lebih jauh seperti apa reksadana syariah pasar uang. Yang pertama, bagi umat muslim tidak perlu ragu karena reksadana syariah telah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 20/BSNMI/4/2001. Yang kedua, unit penyertaan dapat dibeli paling sedikit mulai dari Rp100.000. Yang ketiga, imbal hasil yang diberikan paling kecil dibandingkan jenis reksadana lainnya karena kepastian imbal hasil berdampak pada rendahnya tingkat imbal hasil yang tidak setinggi saham. Kalau saham kan cenderung fluktual, tapi lebih menguntungkan dibandingkan penempatan uang dalam bentuk tabungan maupun deposito. Sebagai perbandingan, berdasarkan data Bareksa, top 10 reksadana pasar uang yang tersedia di Bareksa berhasil mencatat imbal hasil 6,43% hingga 7,40% per 19 Februari 2020. Adapun rata-rata bunga deposito rupiah 1 tahun saat ini berkisar 2,7% hingga 6%. Yang keempat, mudah karena dapat dilakukan melalui pembukuan rekening di sistem aplikasi manajer investasi dengan persyaratan yaitu fotokopi KTP, swafoto dengan KTP, foto buku tabungan bank tempat kita punya rekening, dan NPWP, itu pun jika ada. Proses selanjutnya adalah untuk pendaftaran secara online atau smartphone. Pihak MI atau agen penjual efek reksadana akan melakukan verifikasi sebagai bagian dari Know Your Customer. Prosesnya tidak sampai 1 hari dan dapat dilakukan tanpa perlu ke kantor cabang manajer investasi. Dan yang terakhir, fleksibel karena dapat dijual atau dibeli kembali kapanpun dari manapun dalam jumlah berapapun melalui sistem aplikasi dari manajer investasi pada smartphone kita. Perlu diingat ya teman-teman, setelah membeli reksadana syariah pasar uang, kita juga harus memantau kinerjanya, oke? Melalui apa saja? Yang pertama, pergerakan nilai aktiva bersih atau NAB. Karena pergerakan NAB ini menunjukkan naik atau turunnya jumlah aset dalam portofolio reksadana. Reksadana syariah pasar uang memiliki portofolio memiliki profil resiko konservatif kan? Karena penempatan dananya 100%. Pasar uang syariah yaitu deposito syariah atau sukuk kurang dari 1 tahun. NAB dapat dilihat melalui media cetak, elektronik, atau aplikasi yang dikembangkan oleh MI dan dapat di-download pada smartphone kita. Yang kedua, laporan pembelian dan penjualan. Setiap aktivitas pembelian atau penjualan, maka setiap nasabah akan memperoleh laporannya yang diterbitkan oleh bank kustodian berupa rincian transaksi sebagai bukti transaksi. Laporan akan diterbitkan dalam waktu 7 hari bursa sejak hari tanggal transaksi. Dan yang ketiga ada laporan bulanan, yaitu menjelaskan rincian dan nilai investasi yang dimiliki oleh investor pada posisi akhir bulan.
Laporan bulanan diterbitkan oleh bank kustodian dalam waktu 7 hari bursa sejak akhir bulan. Yang keempat ada fund fact sheet. Laporan seperti apa sih fund fact sheet itu? Ya, itu merupakan laporan berupa satu halaman atas produk reksadana yang diterbitkan oleh perusahaan MI, disampaikan melalui email atau surat dengan informasi mencakup informasi mengenai manajer investasi, tujuan investasi reksadana, alokasi aset, komposisi portofolio, 5 atau lebih bursa efek dalam portofolio, kinerja historis, ulasan MI, dan disclaimer atau pernyataan peringatan. Di mana saja sih kita bisa membeli reksadana syariah pasar uang? Yang pertama ada agen penjual efek reksadana, yaitu bank konvensional maupun bank syariah. Yang kedua ada sekuritas. Yang ketiga ada manajer investasi atau MI. Yang keempat supermarket reksadana. Supermarket reksadana itu ada reksadana syariah, bibit, bareksa, tanam duit, dan lainnya. Dan yang terakhir ada e-commerce. E-commerce tuh bisa di Bukalapak, Tokopedia, Invoice, dan lainnya. Namun teman-teman, sebelum membeli pastikan terlebih dahulu mereka itu memiliki izin dari OJK ya. Selain itu, seluruh individu yang terlibat dalam aktivitas pemasaran reksadana harus berada di dalam payung APERD dan wajib memiliki minimal izin wakil agen penjual reksadana atau wakil perantara pedagang efek dari OJK. Teman-teman, jika kalian ragu, pastikan terlebih dahulu dengan menghubungi layanan kontak OJK melalui nomor telepon 157 atau melalui WhatsApp di 081 157 157 157. Ingat, kenali uangmu lebih baik, sikapi uangmu dengan bijak, cerdas, mengelola masa depan sejahtera. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Somad undur diri.